Selamat sore, selamat datang di Sophie Novi Talks. You are loved. Karena tangannya harus di sini satu. Selamat datang di Sophie Novi Talks. You are loved. Dan Sophie Novi Talks kita hari ini ada jidat orang di tengah, nggak apa-apa. Maaf. Ya. Fontsnya. Namanya juga live live IG ya. Jadi tidak bisa seperti TV, walaupun di dalam otak saya kepengen banget ini seperti tayangan TV, tapi belum bisa. Yang jelas hari ini kita disupport penuh oleh teman-teman dari Ladang 5. Yeay. They are a local company yang membuat produk-produk gluten free. Terus terang mereka salah satu perusahaan yang akhirnya bisa berteman baik dengan saya because I just love what they stand for ya. Nanti kita cerita lebih banyak lagi tentang Ladang 5. Namun sebelumnya karena tadi sedikit terlambat karena ada masalah teknis ya, ada perubahan struktur mic, kita langsung aja deh menuju ke layar yang dilebarkan ya. Jadi hari ini bintang tamu kita adalah Mera Anastasia atau orang-orang biasa memanggilnya Mama Mera atau Mama Me ya. Luar biasa perempuan yang satu ini. Sebentar lagi dia akan bergabung dengan kita di sini. Namun sebelumnya kita ingin menyanyikan sebuah lagu dulu lah. Seperti biasa kumpulin penonton ya kan. Monitor oke, Mama? Udah. Oke. Ini jangan kepelanan ya, nanti lamanya. Apanya? Lagunya. Oke. Segini cukup? Ya. Lagu apa ini? Lagu apa? Cerita dong. Ini tentang ketika malam merasa dingin merisaukan. Judulnya maksudnya? Judulnya adalah Stay Close. Selalu dekat kepada yang esensial dalam hidup ini, your family. Ketika sang malam dingin merisaukan, yang aku inginkan di pelukanmu. Ketika dunia gelap tak berwarna. Yang bagian ini aku sendiri loh. Yang aku bayangkan di pelukanmu. Saat langit mulai runtuh, awan yang hitam terjatuh, I will be here, take my hand, don't let go. Baby, stay close, I will keep you near. from the best of our days to the worst of our fears. I won't let go. Baby, I'll be here. Be the shelter from the rain. You keep me strong in my pain. Ooh, baby, stay close. Baby, stay close. Ada di Spotify, ini lagu udah lama. Dan bila dunia Dan bila dunia tak mengerti kita, entah mengapa, tetaplah percaya. janganlah menyerah. Ku di sisimu. Saat langit mulai runtuh,
Nyanyi dewe, tepuk tangan dewe. Oke. So once again, welcome to Sophie Nafi Talks edisi hari ini. Sophie Nafi Talks, you are loved. Edisi hari ini di mana kita disupport oleh teman-teman dari Ladang 5. Hore, senangnya dapat dukungan ya. Betul. Ini boleh nggak sih kita pinggirkan dulu kahonnya? Boleh. Tolong nak. Di sini krunya ada banyak. Maksudnya suami saya dan anak saya 2. Tidak pernah senatural ini ya talk show ya. Saya nggak pernah membayangkan sih ketika bikin talk show seperti ini, berantakan maksudnya. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana bertahan di musim yang imperfect, dan hari ini bintang tamu kita adalah Mama Mera atau Mera Anastasia, yang langsung aja saya akan cari di manakah dia saat ini. Sudah terhubung atau belum? Pasti sudah. Mera Anastasia, istri dan ibu dari 2 orang anak ini. Saya pamit dulu. Oh, hai. Oh, dia juga muncul. Dia udah muncul. Hai. Sudah mandi kayaknya. Udah mandi ya, Mbak ya? Sama saya juga udah mandi. Udah tadi pagi. Oh, udah. Oke, Ya. selamat melanjutkan Bu. Ya, Saya terima ngurusin kasih. yang ya. Dah. Ih, keren banget Oke, ini lagunya adalah tadi Mera aku Anastasia. dengerin loh. Terima kasih loh. Itu lagu sebenarnya Ah. udah lama andalan kita. Kalau ini maaf ya, kamera ntar suka gerak sendiri apa sendiri, namanya juga live ya. Itu andalan kita kalau kita diundang nyanyi di wedding selain Setia. Iya. Gitu. Asik banget tadi. Aku ngelihat banget tuh chemistry apa namanya, kalau orang kan suka nanya ya, aku sama Ernest kerja sama suami istri tuh gimana sih gitu. Nah tadi aku juga ngeliat gitu ya, kalian berdua pas lagi apa namanya nyanyi, terus pas nyanyi part kamu, terus Mas Pongki tetap nyanyi, ini harusnya aku loh. Iya. Sendirian. Karena gini, aslinya kan gitu. Iya, Begitu dia ikut lucu nyanyi, dia banget masuk ke itu. kuping gue Iya, nggak iya, ngetune. iya. Tunggu mana. Sementara tangan sibuk pegang ketok-ketok kahon, yang sebelah sini ngelihat mixer naik turun levelnya. Jadi aku harus suruh dia Keren, diam, tapi maaf keren. ya. Ngomong-ngomong, anak-anak sama suami kamu sumputin di mana ya? Itu anak-anak tuh jadi kalau jam-jam segini biasanya bikin kayak arts and craft gitu, ngeliat YouTube terus bikin arts and craft apa gitu. Kalau Ernest tadi dia live juga soalnya sebelum kita. Nih, Ya ampun. buat yang anaknya ditaruh mana? Arts and craft. Sepertinya anak kalau seaktif begini memang harus dikasih arts and craft ya, Ece, ya. Jangan sampai mereka bosen, karena banyak yang nanya nih bagaimana supaya mereka nggak bosen. But let me just start from the beginning ya. How are you? Ya coping aja sih, maksudnya berusaha untuk berdamai dengan keadaan. Jadi kalau belum berdamai kan kayaknya pengen ada yang diubah terus gitu. Tapi ketika udah berdamai tuh rasanya ya udah just go with the flow aja gitu. Tapi tiap hari bangun gitu ya rasanya ya. Iya benar-benar. Kalau bangun sih buat aku malah justru nggak terlalu parah, tidur yang susah jadinya. Lo tidur jadi lebih malam nggak? Because that's happening to me. Iya, banget. Iya, benar. Itu karena ada yang banyak yang dilakukan atau banyak yang dipikirkan seperti saya. Jadi gini, kalau anak-anak sekolah itu kan kita punya waktu berduaan tuh. Ernest kan kadang siang juga ada gitu. Maksudnya kalau nggak ada meeting atau apa, so we can have our alone time gitu berdua. Tapi ketika mereka sudah tidak sekolah, jadi alone time-nya tuh bener-bener ketika anak-anak udah tidur, which is jam 10 ke atas gitu. Ya, sama banget. Itu dipakai ngobrol sama dipakai mikir, terus otaknya jadi wired up lagi, pas mau tidur malah nggak bisa wind down ya. Iya. Masih banyak soalnya. Masih banyak di kepalanya. Oke, Mei. 3 kata kerja yang bisa mendefinisikan lo selama musim ini. 3 kata kerja, oke. Ya. Masak. Oke. Berkebun.
Berlego. Berlego ada nggak sih? Ada, berlego boleh. Oke, 3. Jadi Heeh. itu menjadi rutinitas Hmm. sehari-hari yang mana, tunggu, Hmm. kalau masak kayaknya nggak bisa disebut me time deh. Lo harus kasih makan sekeluarga itu kan? Hmm. Apa nggak? Tapi masak tuh bukan hanya makanan. Aku sekarang jadi suka ngulik-ngulik resep-resep kayak bikin donat lah, Gue lihat tuh donat bikin lo kemarin. Terus lo nangis. Karena donatnya dicuekin. Terus donatnya jadi menggembil. iya loh, ternyata donat itu juga baperan gitu. Jadi itu salah satu yang gue baru sadari, donat tuh baperan. Jadi nggak boleh ditinggal Hmm. lama-lama gitu. Teman-teman pasti udah tahu, Mera ini selain penulis blog, dia istri, dia juga ibu dari dua orang anak dia, menulis buku ini yang luar biasa sekali, imperfect, kalau mau dibaca kayak I'm perfect, tapi sebenarnya imperfect gitu ya. Hmm. Dan ini pun akhirnya Hmm. dia dan suaminya dengan luar biasa dynamic duo ini menyulapnya menjadi sebuah film. Dengan, ini benar ya, 2 juta plus ya penonton ya. More? Did you guys hit more? Iya, 2,6 ya. 2,6 kalau nggak salah. 2,6. Tuh, luar biasa. Dan menurut gue ini luar biasa banget ya, Mei. Ini Halo. kejadian pas. Halo? Mei? Iya, Ya, ini koneksinya pas. agak sulit. Oke. Agak lag ya. Like, iya. Jadi ini pas banget beres, abis itu nggak lama corona ya. Iya, iya. Jadi ini kan sampai Januari tuh masih masih main kan di bioskop kan. Januari, Februari aku lupa deh. Ya udah, terus habis itu corona. Terus? Jadi ya ya puji Tuhan lah masih, maksudnya masih bisa sebelum ada pandemi ini udah beres gitu maksudnya filmnya. Itu sih luar biasa perlindungan Tuhan sih kalau menurut gue. Tapi sebenarnya gini, kita kembali ke Hmm, imperfect hmm. ini dulu ya. Dimana dari buku ini dan juga film ini, gue inget banget lo jadi terkenal dengan kata-kata ubah insecure menjadi bersyukur, bener ya? Ya, ya. Oke, tapi ini sebelum corona, Mei. Hmm. Sekarang udah corona hadir Ah, bagaikan apa namanya menghalilintar seputar dunia ini. hmm. Pasti banyak yang ada di luar sana. I'm not just speaking for myself yang merasa tunggu Mbak Mira, saat ini rasanya Hmm. sulit sekali bersyukur. Do you have any Ya, ya, tips ya. for that? Can you help us with that? Kalau yang aku ini dari based on pengalaman aku ya, justru si corona ini tuh malah ngajarin aku untuk bersyukur for the little things gitu. Kalau dulu kan kayak apa Ya, namanya, bisa berkumpul keluarga tuh bukan sesuatu hal yang yang ajaib lah gitu istilahnya ya. Tapi sekarang tuh ya, kita bisa ngumpul sekeluarga dan semuanya sehat. Menurut aku itu udah sesuatu yang ajaib karena kita ya, tidak apa namanya nggak kena gitu, maksudnya kan nggak sakit ya. atau nggak harus di rumah sakit atau apapun gitu. Hmm. Jadi justru si corona ini tuh yang tadinya hal-hal kecil yang aku biasanya taken for granted gitu ya, maksudnya nggak terlalu aku syukuri, justru sekarang tuh kayak gila masih bisa tidur di tempat yang nyaman bersama dengan anak-anak yang semuanya sehat, itu tuh bener-bener malah jadi lebih kerasa gitu bersyukurnya gitu, justru Hmm. malah lebih lebih bersyukur sih. Karena Banyak tapi yang udah bilang gini, tapi hmm, saya udah hmm, mentok. Nah, saya ini udah mentok. Kita nggak hmm, ngerti juga ya keadaan dia di rumah seperti ya ya apa. Namun dia hmm. merasa udah mentok banget. Apa ya kira-kira ya? Any practical eh things yang saat ini kamu ada di kepala kamu yang mungkin kamu hmm. bisa. Kalau ini yang aku alami gitu barengan sama Ernest, karena kalau aku kan udah biasa, maksudnya kalau nggak syuting ya diam di rumah gitu sama anak-anak gitu. Tapi kalau untuk Ernest yang orang yang dinamis banget, bener-bener kayak apa, meeting terus ngapain ngapain gitu, maksudnya bener-bener banyak kerjaan gitu, talk show lah apa di mana-mana gitu.
ketika corona tuh disuruh diem di rumah langsung kayak hah gitu, hah dunianya berhenti gitu. Nah jadi Ya. memang yang harus disadari dulu tuh ya menerima keadaan, karena ketika kita terus-terusan apa ya kayak kesel gitu sama keadaan, itu akan malah jadi menambah beban yang sebenarnya nggak perlu kita Perlu tambahin dipikul juga saat gitu. ini. Karena ya memang bukan hanya kita yang mengalami gitu, maksudnya semua orang bahkan seluruh Satu dunia dunia. gitu maksudnya. Jadi untuk nambahin beban kayak aduh kenapa sih kok gue nggak bisa mengatur keadaan ini gitu, itu tuh bikin tambah berat kalau menurut Iya. aku. Jadi yang Iya. pertama adalah diterima dulu kalau keadaannya seperti ini, yang nggak bisa kita atur juga gitu, tapi ya semua orang mengalami, jadi bukan cuman kita doang gitu. Semoga sih Oke. menjadi lebih ini ya, lebih ringan gitu. Dan pada akhirnya untuk bersyukur itu bukan karena disuruh orang, tapi itu pilihan gitu ya. Lo mau bersyukur Iya apa sih. lo mau menggerutu? Karena Iya kan? yang bisa yang bisa mengambil apa ya, mengambil ininya juga kita sebenarnya. Karena kalau kita menggerutu pasti yang akan jadi susah kita juga, kita sendiri gitu. Tapi kalau Ya. kita bersyukur ya yang akan jadi lebih tenang, jadi lebih santai, jadi lebih apa ya, menjalani hari dengan lebih enak tuh ya kita juga gitu. Jadi itu nggak bisa dipaksa. Maksudnya kalau sekarang aku bilang iya lebih bersyukur tuh lebih enak loh gitu. Tapi kalau dari dalam diri orangnya belum mau gitu atau belum bisa, itu juga susah. Susah ya. Gitu. Ini ada yang ngomong gini, bersyukur dalam serpihan Kak. Ya Allah, kayak judul lagu. Oke deh, Wow. bersyukur dalam serpihan. Seperti lirik lagu. Serpihan. Serpihan apa ya? Oke, anak-anakmu 2 kan ya, Sky sama Snow. Sky berarti umurnya sekarang berapa? 10. Snow? 5. Oke, Snow yang sebenarnya bikin gue tertarik. Karena selama ini bintang tamu yang pernah hadir rata-rata orang tertarik karena gini, ini yang umurnya kecil-kecil gimana kasih taunya ya? Kalau Sky kan katakanlah udah dikasih tahu Kak, nggak ini corona tuh begini, kamu harus pakai masker, dia menular lewat droplets, things like that. Dia udah bisa ngerti. Paling sesekali kalau sampai dia harus diajak keluar ke taman atau kemana diingetin sedikit, tapi dia ngerti kalau dia harus protect herself. Kalau Ceno nih gimana nih Ceno? Dia kan umur-umur yang semua dia harus rangkul, pegang, dia harus remas, dia harus, motorik skills-nya ini harus dipakai oleh dia. Dan saat ini, how do you deal with that tanpa menjadikan terlalu banyak perubahan? Karena kan kesian ya anak umur segitu, jangan pegang, cuci dulu, cuci. Udah stop pegang, itu kan otomatis kan, kita jadi parno kalau ngeliat anak kecil pegangin itu. Kalau Snow sih karena memang anak-anak tuh bener-bener nggak keluar rumah yang bener-bener blast gitu loh. Jadi paling kalau kita kan di apartemen, dan di apartemen tuh ada kayak lapangan basket gitu yang bisa dipakai bareng-bareng. Kadang-kadang berjemur atau cuman kayak main lari-lari gitu doang. Tapi itu pun nggak terlalu sering. Tapi kalau dikasih tahu dia tahu kok. Yang paling susah itu paling pakai masker karena belum di mau ya? Apartemen awal-awal susah. Di apartemen kami ada kebijakan semua itu harus pakai masker, even di lift, karena di lift kan kita close contact kan sebenarnya kan. Nah itu juga penting banget gitu. Jadi awal-awal belum, terus akhirnya sudah ditaruh peraturan harus pakai harus pakai masker di dalam lift gitu. Nah itu jadi kayak adek, kita kalau keluar di lift pun kita harus pakai masker gini-gini. Adek nggak bisa nafas paling kayak gitu. Tapi ketika dia lihat semua memakai, terus dia lihat oh ada gambarnya di lift itu, oh ada masker tuh kan dek, bener ada peraturannya nih harus pakai masker. Oke gitu. Jadi dia kayak karena ngelihat semuanya melakukan, jadi lebih gampang untuk dia untuk ya udah oke. Jadi paling kita memang cari maskernya yang agak harus bener-bener nyaman gitu, biar dia nggak terlalu pas.
Ya karena kan nggak bisa nafas Tapi gitu hal-hal gitu seperti kan. aku mau pencet lift gitu gimana? Kalau itu udah enggak, kalau itu dari awal udah enggak, kita udah kasih tahu kalau corona itu bisa menyebar dari apa yang kita sentuh. Nanti kita menyentuh apa, nanti terus kita pegang muka gitu. Nah, paling kalau misalnya nih abis main dari luar, terus ke apa apa namanya mau naik ke atas gitu, kita kadang suka adek jangan pegang muka dulu ya sampai kita cuci tangan gitu. Oke, Nih jadi muka kalau pakai begini dia bilang enggaknya gimana coba? Gemes gini. Adek nggak boleh. Kenapa iya. nggak boleh? Iya makanya, ya itu tapi proses sih awal-awal susah tapi kesini-sini dia udah tahu, ya udah lebih bisa menerima gitu. Oke, tapi lo sekeluarga, oke, yang dewasa lah, lo sama Ernest, itu masih ada keluar Hmm, rumahnya nggak untuk misalnya, kayak gue kan harus, ya dalam seminggu adalah 2 kali untuk ngecek coffee shop kita gitu. Mau nggak mau kan, itu hmm, kan hmm, kita harus hmm, kasih semangat juga anak-anak di sana, selain grocery shopping tentunya. hmm, Kalau kalian berdua hmm. masih, apalagi sejak PSBB udah lebih longgar, gimana? Udah ada Hmm. meeting-meeting kah? Enggak sih kalau kayak meeting, karena semua dilakukan online sampai sempat bikin ada satu iklan juga. Nah, itu semua meetingnya dilakukan secara online. Kalau keluar tuh paling belanja, belanja kebutuhan itu pun sekitar 5 hari sekali gitu yang kalau udah benar-benar. Karena kita kan Berdua, pegantian? awal-awal pas Ernest masih stuck banget di rumah dia selalu pengen ikut karena aduh dia pengen pengen keluar gitu tapi lama-lama ketika dia udah mulai santai gitu dia bilang kayaknya aku udah nggak perlu lagi deh lagian kamu kalau belanja juga enak kan sendirian iya jadi kalau sendirian tuh santai gitu kan nggak yang diburu-buru aduh aduh dia ikut nih gimana nih gitu jadi Hahaha. akhirnya Dan sekarang kalau nyuruh dia lebih belanja juga repot ya. ya Kalau kalau nyuruh dia suami kalau belanja nggak bisa kasih daftarnya lewat tulisan tapi kasih sulit. gambar, repot deh. Sulit ya. Kita mesti googling dulu. Jadi di googlingin ini, googlingin ini gitu. Tapi cuman keluar-keluar kayak belanja doang sih memang. Oke, ini keluarga Ngenes ini lahir dari waktu pandemi atau sebelumnya udah ada sih sebenarnya? Gara-gara ini, gara-gara pandemi. Jadi ini adalah salah satu coping mechanismnya Ernest untuk bisa merasa lebih apa ya, em, lebih kayak yang biasa gitu. Jadi dia bisa Hmm, menghasilkan sesuatu gitu, kayak dulu-dulu gitu hmm, sebelum ada pandemi ini. Jadi hmm. em, gimana ya caranya? Nah, tapi sebenarnya sudah lama gitu kita pernah ngobrolin. Sebenarnya ini bisa loh diangkat nih keluarga kita dengan apa problema yang terjadi sehari-hari di keluarga, tapi nggak pernah jadi-jadi aja kan? Karena sekarang udah Pak, harus aku mau stay di piara ular rumah. itu loh yang luar biasa. Ya, masih loh itu pengen pelihara ular ya ampun. Itu beneran? Mm-mm. Dia pengen, emang pengen beneran dia. Oke. Gue Mm-mm. langsung serius muka gue. Gimana maksudnya punya anak pengen Iya, piara ular? Ke makanya rumah kan. Tante Sofi aja. Kan dulu dia kecilnya di Bali kan. Waktu di Bali nggak sempat lihat Iya, ular ya? enggak, enggak. Waktu itu kayaknya Enggak dia ya? belum 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 suka. Baru Oh, sukanya belum suka. sekarang-sekarang. Mm-mm. Baru sukanya sekarang. Oke. Ada Mm-mm. yang nanya gini, Kak Mei, kamu makannya order out atau masak sendiri? Kalau iya masak sendiri, udah bisa masak apa? Jadi aku tuh kan pencemas kan anaknya. Jadi aku berusaha untuk selalu sibuk. Salah satunya adalah dengan masak. Justru malah dulu sebelum pandemi ini aku lebih sering order, lebih sering GoFood gitu ya. Tapi setelah ini aku malah justru butuh waktu untuk ada di dapur dan fokus dengan sesuatu karena dengan begitu aku nggak akan jadi mikir aneh-aneh dan malah jadi stres, malah jadi apa muncul anxiety kayak gitu. Jadi buat aku masak Hmm, itu sebuah apa distraction yang win-win gitu maksudnya ya, yang aku ke distract tapi juga bisa menghasilkan ya makanan gitu keluarga untuk makan. kita makan bareng gitu.
Lo termasuk penganut Mm-mm. batch cooking kayak gue atau tiap hari masak beda, pagi itu nanti malam Hmm. diangetin lagi? Eh, Sehari ya masak, kalau masak berarti sehari 2 kali masak. Jadi pagi Oh, dua masak kali untuk berarti siang, benar-benar ya. iya, pagi masak untuk siang, terus sore masak untuk malam gitu. Kan butuh waktu untuk Luar biasa ini. loh. Iya, iya. Iya, Ini kayak gue lagi ngobrol sekalian. sama lu tuh ya. Gue lagi ngobrol sama lo. Ini anak-anak kan Hmm. minta makan ayam. Gue lagi ngobrol sama lo, Hmm. ayam udah di air fryer tuh. Jadi nanti setelah Hmm. ini Hmm. dimatikan, tinggal Iya, iya, potong-potong iya, iya, iya. sayur. Jadi intinya kita semua melakukan perjalanan hidup yang mirip-mirip ya, Mei, sebenarnya ya. Tapi ada yang nanya Iya. gini juga, Hmm. Kakak Meira, bagaimana tentang Hmm. home workout? Apakah masih jalan di tengah ini semua? Kan kesibukannya kan jadi banyak nih ya. Iya, Lu iya, butuh iya, dua iya, kali iya, iya. untuk distraction dengan masak. Do you still have time Iya. to work out? Nah, Karena kalau gue jujur udah nggak punya. Gue bisa iya. stretching aja udah syukur deh kalau gue. Iya, jadi aku tuh sekarang tuh lebih suka kayak strength training yang memakai weights. Jadi kayak apa namanya, Oke. pakai beban gitu kan. Nah, terus selalu didampingi sama PT. Jadi justru udah susah Mhm. untuk latihan sendiri. Padahal udah beli loh yang kayak bar yang panjang itu, terus kayak ya gitulah segala macam weights ada semua di rumah. Ada. Cuman Oke. justru kayak ayo apa Mbak, kita tuh bisa loh online online gitu, maksudnya training online gini-gini. Iya nanti aja ya gitu. Jadi nggak tahu ya, nggak, malah nggak dapet gitu energi untuk olahraga. Jadi kayak Sebenarnya gitu. training online bisa, training kalau misalnya dia datang lu latihan di lapangan tenis itu juga harusnya bisa ya. Kalau lo mau ya. Maksudnya if you're in the mood. eh Bisa, tapi kan latihannya kalau yang kayak gitu paling body weight training. Body weight ya. Ha-ha. Kalau aku harus bawa semua semua barbel apa segala macam ke lapangan, Turun repot ke juga bawah. gitu. Maka terus diliatin orang-orang dari Oke, jadi balkon, orang bisa ngeliat gini. ngomong-ngomong, nah ini agak 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 nggak penting nih. Gue sempet ya bulan lalu itu tagihan listrik naik karena gue kebanyakan nyuci pakai mesin Hmm, cuci. Kamu termasuk iya, distractionnya iya, termasuk nyuci juga nggak? iya. I just feel so clean when I can wash gitu loh. Hmm, hmm. Iya, iya. Kalau aku nggak, kalau nyuci nggak, not my passion. Kayak Jadi nggak ya, nggak termasuk salah satu distraction ya. nggak Jadi kalau dapet. Nggak. kalau Tapi pergi dari listrik naik itu mana-mana bener nggak bawaan banget. Mm, 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 mm. Lu berasa juga. Ya selain memang katanya kan ada kenaikan Hmm, dari PLN-nya. Cuma gue juga ngerasa I use too much of hmm. the mesin cuci. Memang gue siksa banget mesin cuci gue. Sekitar 2 bulan yang lalu itu like I wash everything. Kalau bisa anjing gue cuci juga di situ. Tapi kan nggak Iya, mungkin iya. ya. Oke, so that's not part of your Iya, iya, kegiatan iya, iya. hari-hari ya. Ini ada pertanyaan yang Nggak. sebenarnya gue yakin kalau lo Hmm. dulu tur radio lo sering ditanya, mungkin lo pikir ada pertanyaan Hmm. ini lagi. Tapi saat ini pertanyaan ini menurut gue sangat menjadi penting. Yang tadinya kayak basa-basi jadi penting. Hmm. Hmm. Mama Merah bagaimana membagi waktunya saat ini? Kalau dulu kan kayaknya nggak penting ya. Bagi waktu gimana Kak Iya, antara iya, kerja iya, dan iya. suami dan anak? Sekarang penting karena everybody's in the same room most of the times. Gue Ya. butuh me time juga. Gue butuh Hmm. couple time. Lo gimana Hmm. membagi waktu lo? You start your morning gimana dulu? Apa dulu? Paling kalau pagi ya biasanya sih sama anak-anak dulu gitu. Tapi anak-anak juga udah punya, kayak si Sky udah ada Zoom kelas kan tiap pagi. Jadi dia tuh udah mandiri Ya. banget, udah mandi, terus nyiapin Zoom kelas sendiri. Aku udah nggak harus ngapa-ngapain gitu, maksudnya dia udah tahu Keren. gitu ritualnya gitu. Iya, nggak tahu dia itu, nggak tahu anak siapa. Kok bisa gitu? Keren. Teratur banget. Paling abis itu mikirin masak apa buat siang. Ya udah, terus aku udah mulai masak karena ya itu tadi gitu, selalu butuh untuk mengisi
kekosongan. Jadi aku nggak mau, karena kalau enggak kan pasti ngisi kekosongannya apa nih, jadinya lihat handphone lagi gitu. Ya udah, pas abis makan siang tuh biasanya kayak kakak ada PR apa, bantuin. Terus adek, ya udah adek kita mau ngapain, kita mau gambar, atau aku sih lebih suka gambar ya, maksudnya menggambar bersama gitu. Kalau main tuh aku nggak terlalu ini loh, yang role playing gitu loh. Dia tuh suka banget role playing, tapi akunya nggak tahan. Siapa nih yang suka? Snow Oh ya, role playing, iya, robot-robot gitu, role playing gitu dia suka banget. Tapi aku tuh kayak nggak kuat, bosen banget. Jadi kayak mendingan, ayo kita bikin apa gitu, mau gambar atau bikin apa yang lain. Ya udah, terus jadinya memang waktu berdua sama Ernest ya tadi ketika malam. 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 Dan itu pun Itu beneran ngobrol atau you guys caught up in ngobrol, your own nonton, thoughts? Kalau ngobrol, nonton. Jadi sambil kita tuh suka banget makan buah. Jadi makan buah, ngobrol, nonton gitu. Tapi kalau aku Oke, sih, jadi ya jadi apa ya, kalau menurut aku sih kita tuh butuh banget waktu buat sendiri. Jadi kadang-kadang ya memang aku biarin aja sih anak-anak main, kalau kayak mau main PlayStation gitu, aku biarin aja karena menurut aku mereka juga butuh itu, mereka happy, tapi asal kita udah tahu gitu kan, ada batas-batasnya, tapi nggak yang screen benar-benar time-nya strict. ya. Iya, udah nggak bisa se-strict sebelum pandemi ya, karena udah beda Jadi gitu. ada adaptasi dan penyesuaian dalam keluarga lo. Ada ya. Banget. Oke. Project lo ke depan yang dari saat ini udah dicicil, ada nggak? Apa kita akan melihat buku baru atau naskah baru? Atau sorry, Mera mulai sekarang akan bikin resep aneka donat baru. Dari yang slim, kurus, bantet semua tidak boleh dibully dan tidak boleh di donat shaming. Kamu harus Donat terima nih imperfect. semua resep-resep ini. Donat imperfect. Sejujurnya belum ada apapun karena otaknya nggak mau mikir. Kayak otaknya udah cukup untuk bertahan. Belum belum mau kayak apa ya, dipaksa untuk menghasilkan sesuatu gitu. Nah sebenarnya si keluarga ngenes itu juga udah dipakai gitu, maksudnya karena kita kan Ernest yang nulis skripnya segala macam, terus aku yang jadi script consultant gitu. Setelah selesai terus aku baca, ini kayaknya diginiin nih Han, kalau menurut aku endingnya enakan kayak gini apa segala macam gitu. Jadi dipakainya kecil-kecilan aja sih, nggak harus yang udah bikin sesuatu gitu. Aku nggak tahu, nggak minat kerja sama sekali. Masa sih? Bukannya lo sempat ngomong di salah satu caption lo, gue juga pengen bisa melakukan sesuatu, and then your dreams came true gitu. Cuma ternyata lo lebih memilih untuk nggak bekerja di luar rumah. Ini kayaknya nih, kece bener nih perempuan. Pintar nulis, bedeh, nggak tuh? Hanya foto itu. Hanya foto ya. Jadi aslinya teh lu teh nggak resep-resep teuing gitu atau kumaha, kenapa jadi Sunda ini teh? Sopina Pito. Enggak, maksudnya untuk sekarang aku belum mau aku nggak punya tenaga untuk bisa berpikir kreatif gitu. Karena tenaganya tuh bener-bener day by day untuk bertahan, untuk nggak going crazy karena kondisi ini gitu. Bener-bener setiap hari itu adalah mencoba untuk bertahan, karena ketika kita udah ngerasa takut ya, atau anxiety-nya udah mulai muncul, itu tuh akan susah gitu menurut aku. Nuruninnya susah kadarnya ya, dia malah nambah. Iya, makanya jadi bener-bener setiap hari itu adalah struggle untuk bisa jadi oke dan nyaman dengan kondisi ini. Kalau dilihat aku nanam tanaman lah, atau masak lah, bikin video, aku tuh nggak
biasanya dulu tuh jarang banget aku bikin video yang stories gitu ya dengan kamera depan terus ngomong ya, ya aku tuh gini gini. I hated that. Maksudnya kayak, serius lo gue masih bikin stories yang kayak gitu misalnya kalau ada yang berbayar gitu ya. Tapi Hmm. sekarang Hmm, itu hmm, hmm, tuh hmm. jadi my coping mechanism untuk bisa apa ya, at least doing something gitu dan ngerasa apa ya kayak ya udah nggak apa-apa bikin aja gitu. Ini kan sesuatu yang baru mungkin Hmm. akan membantu lo untuk menjadi lebih berdamai dengan situasi gitu. Jadi Hmm, hmm, um, setiap hari tuh itu struggle untuk hmm. just to be Bertahan. okay. Iya, bertahan dengan Iya. keadaan ini. Ini ada Gitu. Jacqueline yang ngomong, bener, aku Hmm, 1,5 bulan pertama crazy banget, anxiety aku hmm, naik banget. Seandainya kita hmm. semua bisa kembali ke masa kanak-kanak kita yang pokoknya gue tahu bangun tidur, mak gue pasti bikinin sarapan, Hmm, siang mau makan tinggal mak lapar gitu ya. hmm, Seandainya all of us can just go back to this ya, betul-betul hmm. ya namanya anak kecil ya. Enak banget kayaknya Iya. hidupnya ya kalau bisa balik ke sini ya. Speaking of anak kecil, Ah, kalian berdua apakah sudah punya rencana? Ini kan tahun ajaran baru. Nggak tahu kalau di lu hmm. udah selesai belum ya sekolah anak-anak atau Belum, belum? belum, belum. Oke, selesainya kapan itu? Mungkin Masih within sekolah? a week kali ya. Iya, masih. Si Oke, Sky masih sekolah tapi udah akhir-akhir banget sih. berarti sudah ada keputusan atau hampir sampai kepada satu keputusan untuk you're gonna keep her in school atau you're gonna go like the homeschool route di mana banyak orang yang sekarang sedang Iya. mempertimbangkannya. Hmm, Ya, itu nggak buat semua orang memang, tapi iya. apakah pernah masuk ke dalam pembahasan? Hmm. Jadi kalau untuk Sky, kami merasa kalau dia butuh, dia dia suka gitu maksudnya sama si online school ini, dia bisa beradaptasi dengan sangat baik. Jadi itu tadi udah mandiri banget. Nah, tapi kalau untuk Snow, jadi Snow itu memang baru saja masuk TK beberapa bulan sebelum ada pandemi. Jadi paling 3 atau 4 bulan gitu. Jadi dia baru beradaptasi dengan Hmm, sekolah. Terus tiba-tiba sekolahnya hmm, berhenti, dia harus online. tutup. Udah, dia nggak mau, udah. Jadi Nggak lagi umur segitu, dan itu kan it's not easy. iya, iya makanya akhirnya kami memutuskan untuk Snow resign dari TK. Jadi dia sekarang tidak bersekolah statusnya, Snow. Oke, Karena ini aku pikir, nggak, lanjut. ya karena aku pikir ini diskusinya nggak cuma sehari 2 hari, ini lama diskusinya. Karena aku berpikir ketika kondisinya pun oke gitu maksudnya, Hmm, dan tapi menurut aku nggak ada nggak ada ke apa ya kayak keharusan dia harus pergi sekolah juga sebenarnya dan resiko hmm, untuk dia bisa apa ke sekolah dan terekspos lagi apalagi misalnya belum ada yes, vaksin gitu kan ya. Jadi itu ya, membuat aku berpikir kalaupun dia akan sekolah dan berdekatan dengan orang lain gitu maksudnya apa on a daily basis gitu. ya, Mungkin next year lah, Januari lah gitu baru bener-bener oke hmm, untuk ya, melakukan itu gitu. ya. Oke, berarti Sky akan tetap lanjut sekolah dalam Hmm. arti kalian ganti ke apa kurikulum yang kalian cari benar-benar homeschool, or you stay with this online school dengan sekolah konvensional ini, sementara Snow yang nggak bersekolah. Kalau Sky akan stay dengan sekolahnya karena dia butuh juga untuk connect with the friends kan. Jadi with her friends Mm-mm. itu butuh banget. Itu adalah mungkin sebuah kegiatan yang masih sama seperti dulu gitu loh. Jadi uh, maybe she's hold on to that Hmm, thing gitu untuk ya, yang ya, ya, bikin kalau ya it's okay I still have my friends and my teachers gitu. Jadi yang jadi aku juga sempat ngasih saran sebenarnya gitu ke sekolah untuk boleh nggak please just keep the teacher. Jangan kalaupun dia naik kelas gurunya diganti itu akan jadi adaptasi ya, lagi gitu. Boleh ya. nggak gitu. Tapi belum tahu nih Hmm, belum ada keputusan juga dari sekolah. Cuman menurut aku anak-anak ini
perlu gitu untuk dikasih sesuatu yang udah mereka nyaman, udah mereka tahu gitu. Jangan ada kayak perubahan lagi gitu kalau menurut aku. Cuman belum tahu, kita lihat aja sih keputusannya. Tapi kalau Sky ya kesimpulannya tetap di sekolah tradisional yang sekarang sudah menjadi online. Yes. Sampai akhirnya nanti sekolah Ntar lagi dulu ya. masuk. Kalau Snow sekarang dia tidak sekolah sama sekali gitu. Iya. Ya, jadi kalau untuk Snow mungkin ini cocok buat barusan yang bertanya gimana mengembalikan semangat ini, katanya dia kehilangan semangat. Saya rasa ya, dalam hidup ini jangan semua mau dipikirkan pada satu waktu yang sama. When you cross that bridge, ya udah ntar aja lu pikirin ya. Sekarang bener tadi kata Mera, gue mau bertahan aja butuh energi yang besar. So if you know energinya mau disalurkan ke sana ya, jangan cari-cari ekstrakurikuler yang lain-lain dulu. Iya, benar. Iya kan? Iya kan? Kadang orang nggak tuh, jadi. Iya, dan kadang orang suka ngerasa kayak, masa gue nggak ngapa-ngapain sih? Orang tuh udah, orang nih, kayak kamu misalnya, kamu bikin live gitu dan segala macam, itu kan it's something loh gitu. Maksudnya, you need an effort to do that gitu. Dan buat aku nggak punya effort itu gitu. Tapi ya everybody's different. Jangan juga langsung membandingkan gitu kan. Itu Sophie bisa gitu misalnya, atau siapa bisa, kayak Ernest juga bisa gitu live apa segala macem. Tapi itu that's not me gitu, dan ya I'm okay with that. Ya udah. Gue suruh biar kata cuma supervisi naskah sedikit dan acting dikit di keluarga Ngenes itu, kalau gue disuruh saat ini gue juga nggak mau, gue mendingan bikin live kalau gue. See, so everybody has their own thing gitu kan? Iya kan gitu. Jadi ya sudahlah ya, mau gimana. Oke, satu lagi soal rambut. Banyak yang bertanya. Tenang, gue akan bertanya kenapa rambut lo tingkat kegantengannya keren banget ya, kayak adik gue. Tapi gue justru mau nanya, ini tindakan ekonomis praktis kah atau apa? Karena ini kayaknya yang terpendek yang pernah kita lihat. Iya, jadi tuh kan kemarin sampai masuk angin kan lo, duduk di balkon katanya kemarin kan. Asli. Iya, gara-gara ternyata emang udah botak gini tuh susah banget. Jadi aku kan udah bertahun-tahun tuh selalu gray atau silver gitu. Itu it's been going on for years gitu kan. Terus tiba-tiba kemarin itu gila, bosan banget sih gitu. Mau pink. Terus kayak, gitu. Everybody's like pink gitu. Si Sky yang paling marah. Masa sih pink gitu. She hates pink karena menurut dia pink too girly. Jadi you're not girly gitu. Why do you have to color your hair pink? Katanya. Pink. Gak apa-apa. Iya, I just needed lebih colorful aja Kak, biar lebih fresh gitu. Oke, nah terus akhirnya bosan. Udah berapa bulan itu kayak lihat foto kayak pink gitu, kayak oke, udah mulai bosan. Ya udah, akhirnya dipotong. Karena ini memang dipotong untuk sambil ngilangin semua pinky-pinkynya. Gitu. Yang muncul adalah uban. Yeay. Oh, ini silver naturale ya, Kak? Iya. Yang keluar. Iya, jadi gitu. Dan aku tuh ini sekeluarga kemarin potong rambut? Enggak, cuman aku sama Snow doang. Dan aku nggak pernah sependek ini, jadi selalu nggak pede karena my cheeks are big kan, kayak tembem gitu. Jadi selalu stand out. Iya, stand out. Jangan pakai big kan, gue lagi nyari kata-katanya, they stand out. Nggak apa-apa kok. Maksudnya it's not an insult for me because it's ya memang gede gitu. Jadi aku selalu nggak pede gitu, selalu insecure. Terus kata hairdresserku, Mei, kalau kamu mau nyoba, this is the right time karena lo nggak harus keluar rumah, lo nggak harus ngapa-ngapain. Iya juga ya Mbak gitu. Iya ya udah, kalau mau coba mendingan sekarang aja gitu, pas lagi PSBB ini. Oh iya ya udah, akhirnya coba deh sependek Tapi ini. itu kayaknya tindakan praktis sih, bakal lama lagi tuh motongnya. Jadi lo udah saving money banyak. Iya benar. Iya kan? And then after that udah bisa kemana-mana tuh style rambutnya mau apa. I actually think it's a very smart move. Yes. Oke, kebun lo yang ada di luar.
gue inget ya waktu itu lo belanja ya, lo tag apalah toko tanaman. Gue inget pertama kali gue kayaknya tanamannya baru 5. I was like, okay, she's trying to cope with the situation. Gak lama gue cek lagi, balkon lo penuh ya. Mulai ambisius ya, Kak. Kameranya bisa diganti. Nah, there you go. Tuh. Can you see my garden? Iya, itu orang jalan masih bisa ya, Mak? Gak bisa, lihat deh. Oh, nggak bisa. Jadi, bisa. Jadi harus kayak meloncati gitu. Ini tuh memang kayak aku tuh pengennya kayak kita tuh masuk ke kayak jungle gitu. Kenapa aku pilih si 2 tanaman ini? Jadi 2 tanaman ini tuh kan kayak gerbangnya gitu loh. Oke. See, can you see it? Ya kan? Jadi kayak masuk ke gerbang, and then we can see other plants there. Wait, ini tuh susah. Ya, gitu deh. Kemarin mana yang agak merah, yang lain kan hijau. Terus tuh bilang ini satu-satunya yang berwarna. Tuh di bawah tuh. Oh iya, itu dia. Ini lumayan cepet sih. Ernest juga sampai bingung. Gitu deh. Tapi jadi pemandangan dari dalam kamar jadi lumayan. Iya sih, emang jadi lihat hijau-hijau ya. Hai sulung landung. Ngomong-ngomong, ini nggak pengen tanam sayur katanya. Nggak pengen tanam sayur, ada yang nanya. Ini tuh udah ditanyain terus ya sama orang, terus aku kayak emangnya kenapa sih kalau menanam? Lu nggak usah pressure. Nggak, bener-bener ini pressure, bukan cuma hari ini doang, sering banget ditanyain kenapa sih nggak mau tanam yang bisa dimakan? Kalau kenapa sih kalau enggak tuh aneh ya gitu. Tapi berarti lu nggak ada ketertarikan ke sana ya? So far sih belum. Nggak pengen. Aku pengen yang dilihatnya tuh cantik gitu. Oke. Gitu. Oke. Ini luar biasa sekali loh tanaman-tanaman. Ini kan ada jam-jam siramnya. Nggak semua bisa disiram. Ada yang cuma bisa cerut gitu kan? Iya kan? Beda-beda kan? Iya, tapi itu kan belajar. Awal-awal aku siram-siramin aja gitu. Terus siramnya, tahu nggak sih? Awal-awal tuh aku siramnya tuh siang. Terus kayak dikasih tahu, Mbak, jangan siang gitu. Malam aja atau sore atau pagi banget. Pagi banget aku belum bangun. Oke. Ini banyak yang bilang sore. juga tolong di-save. Tenang, akan di-save ada di IGTV Sofina Vita dan nanti akan naik juga ke YouTube saya buat yang ngerti cari di YouTube karena saya juga baru ngerti cari di YouTube gimana ya. Dasar namanya saya juga mama-mama ya. Oke, ada yang bilang suka banget dengan keluarga Ngenes. Iya, natural hair coloring. Iya. Kenapa sih orang selalu berkomentar? Iya kan? Iya, betul, setuju. Oke, one more dari Meira Anastasia. What can you tell the audience yang saat ini sedang menonton yang masih belum bisa melepaskan rasa cemas mereka atau mencari kegiatan yang bisa, tadi lo bilang coping mechanism atau mekanisme bertahan. Apa tips praktis lo yang bisa mereka kerjakan setelah live ini selesai? Waduh, susah banget sih. Misalnya matiin handphone lo atau misalnya hapus Instagram lo kan, like you might have a tip. Iya. Kalau buat aku sih cari informasi yang pasti. Jadi gini loh, kayak I have an anxiety gitu kan, tapi nggak mau cari tahu sesuatu tentang itu gitu loh. Jadi kayak ya udah pokoknya I have an anxiety gitu. Nggak bisa. Salah satu cara untuk kita bisa berdamai dengan itu dengan mencari tahu, membaca buku, atau mencari tahu. Sekarang tuh informasi udah banyak banget gitu maksudnya. Dan mungkin buat aku salah satu yang membuat aku bisa berdamai dengan anxiety itu membaca buku yang berhubungan dengan itu gitu. Jadi yang aku pelajari adalah anxiety itu kan dari pemikiran kita gitu kan. Nah, sadar nggak sih kalau kita itu yang harus mengendalikan pemikiran kita? Karena sebenarnya orang-orang yang udah mulai overthinking kayak gitu tuh kan udah kayak autopilot kan. Jadi ya udah cepet gitu loh overthinking gitu karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, yang perlu kita latih adalah untuk ya tidak menjadikan itu sebuah kebiasaan. Untuk stop, gimana caranya untuk mengenali ketika kita sudah mulai ke situ gitu arahnya. Betul. Jadi
buku, cari tahu. Jadi jangan hanya menyerah dengan ya ini kondisi gue gitu. Dulu juga aku gitu. Tapi setelah akhirnya baca buku, oh ternyata ini we can control this gitu. Tidak tidak berarti kalau kita punya kondisi ini terus ya udah gitu doang gitu. Enggak gitu. Maksudnya we have control over it dengan berbagai macam solusi yang bisa kita pilih gitu sesuai apa yang kita mau dan yang nyaman buat kita gitu. Oke, Mira, thank you very much. Sebelum kita berpisah, saya minta tolong kamu jadi saksi karena para penanya yang udah bertanya dari pagi ini ya, sama Inang Dapur dibuatin undian. Wow. Terus mereka akan memenangkan sebuah hamper dengan makanan-makanan sehat dan gluten free dari Ladang 5. Oke, gue ngeliat nih ya, gue ngeliat sini. Tada, ini satu. Nih lo lihat ya, bentuk undiannya cakep banget nih, karena anak gue kan, ya ada 2 lagi. Oke, kamu kan lihat sini, kamu yang kepilih 2, kamu pilih salah satu, jadi nggak disangka mama ngambil. Oke, which one? This one? Oke. Tuh, ntar biar nggak gue disangka KKN. Lihat ya bentuknya. Ya dia yang bikin, jadi namanya anak laki ya, gimana tuh? So rustic ya, nggak ada gunting di rumah ini, dahsyat. Oke, pemenangnya adalah R53. Hebat nggak ada efek tepuk tangan dari rumah gue? Iya, ini gimana caranya bisa muter-muter gitu? Keren deh. Karena ada yang tepuk tangan di sini, manual orangnya, yaitu suami gue dan 2 anak-anak dan anjing. Disuruh tepuk tangan juga tadi. Kamu mendapatkan sebuah hamper dari Ladang 5. Mereka ini sebuah perusahaan yang base-nya ada di Surabaya. Dan tidak hanya produk-produk gluten free seperti mie-nya gluten free, atau mereka bahkan punya pasta yang terbuat dari singkong, cassava pasta, tapi mereka juga harus kita support karena mereka adalah perusahaan lokal. Mereka juga punya cookies yang adalah salah satu favorit gue juga. Mira, thank you so much for your time ya. Terima kasih juga, thank you. Thank you, sukses salam ya. Buat Ernest. Iya. Terima kasih, salam buat anak-anak. Dan selamat melanjutkan masak lo sore hari ini, atau mungkin lo tinggal angetin, gue gak ngerti. Yang mau nonton nanti siaran ulangnya tetap ada di IGTV kita. Thank you Mira Anastasia. Thank you. We love you. We love you. Bye-bye. Bye-bye. Iya, itu dia tadi Mira Anastasia dari ruang tamunya di sebuah apartemen di Bilangan, Jakarta. Tahu deh gue, Jakarta Selatan kayaknya, yang telah sharing dengan kita bagaimana dia mengatasi kecemasannya, apa saja mekanisme bertahannya, dan bahwasannya saat ini dia merasa kreativitasnya tidak bisa dia paksa karena dia membutuhkan tenaga atau energi untuk dia salurkan dalam musim bertahan. Musim yang imperfect ini dia jadikan a perfect season untuk bertumbuh. Saya berharap kita semua juga bisa melakukan seperti Mira, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi akhirnya bisa untuk keluarganya. Sekali lagi terima kasih karena sudah menyaksikan. Terima kasih Ladang 5 karena telah mensupport acara ini. Dan jangan lupa besok Sofi Nafi Talks You Are Love akan hadir kembali. Dan besok kita akan punya bintang tamu yang sebenarnya dia bintang tamu juga / narasumber juga. Dewi Lestari atau Ibu Suri ya, dari satu penulis ke penulis yang lain. Dewi Lestari besok akan share mengenai atasi kecemasan lewat menulis. Menulis apa? Belum tentu harus buku sih, mungkin jurnal. So, besok ikuti dari pagi saya akan sudah promo di IG story saya. Ketika saya keluarkan stiker, silahkan tulis namamu karena siapa tahu kamu yang akan memenangkan paket dari Ladang 5 tadi. Buat yang tadi saya sebut namanya R503, silahkan hubungi saya dalam 3 kali 24 jam. Kontak saya untuk berikan alamat kirim di mana nanti hampers ini akan saya kirim. Oke, jangan lupa juga Pongki Barata dan Sofi Navita Love Will Follow sudah ada di Spotify, Joox, iTunes, dan semua digital platform. Oh, dia kembali lagi. Jadi, kita ketemu lagi di Sofi Nafi Talks. You are loved. Besok pukul 16.30 WIB, 17.30 WITA. Bye!